Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Anissa Triati dari FEB Unisula. Di sini aku akan membuat video tutorial mengenai salah satu software akuntansi atau salah satu penggunaan software akuntansi yaitu Accurate Online. Di video ini kita akan belajar mengenai tata cara penggunaan Accurate Online mulai dari cara login, membuat database perusahaan hingga pencatatan transaksi keuangan dengan mudah dan juga jelas. Accurate Online merupakan salah satu software akuntansi yang berbasis cloud yang membantu proses pencatatan keuangan menjadi lebih cepat, aman, dan juga efisien. Dengan fitur lengkap seperti catatan penjualan, pembelian, persediaan, hingga laporan keuangan otomatis. Sehingga pekerjaan akuntansi menjadi lebih mudah dilakukan kapan saja dan juga di mana saja. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke langkah pertama untuk penggunaan Accurate Online. Langkah pertama, kalian bisa buka browser, kemudian masuk ke halaman Accurate Online. Nah, di sini kalian bisa ketik Accurate, lalu kalian bisa masuk ke linknya. Setelah itu, kalian bisa klik login dan juga memasukkan email serta password yang sudah terdaftar. Setelah itu, kalian klik tombol masuk. Nah, setelah kalian berhasil masuk, kita akan diarahkan ke dashboard utama. Selanjutnya, dari teman-teman bisa membuat database perusahaan baru. Nah, sedangkan saya sudah punya, kita bisa klik untuk langsung ke masuk database-nya. Oke, lalu untuk tanggal mulai datanya sendiri dibuat di 31 Desember 2023. Untuk metode perhitungan HPP atau cost of goods sold di metode FIFO. Lalu untuk buatkan daftar akun perkiraan secara otomatis bisa dihapus centangnya, jadi jangan dicentang ya teman-teman. Oke, lanjut. Oke, setelah teman-teman masuk ke akun Accurate Online, teman akan masuk di dashboard utamanya, yaitu di mana nanti ada menu-menu utama, diantaranya ada pengaturan, lalu juga perusahaan, buku besar, kas dan bank, lalu juga ada penjualan, pembelian, persediaan, aset tetap, dan juga yang terakhir daftar laporan. Di mana di menu-menu ini teman-teman bisa gunakan untuk mengelola transaksi di perusahaan tersebut. Nah, untuk kita lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya, kita ada di persiapan data perusahaan, di mana teman-teman bisa melengkapi informasi perusahaan yang teman-teman gunakan. Nah, untuk caranya sendiri ada di pengaturan, lalu kita bisa klik preference. Nah, di sini akan ada beberapa menu yang harus teman-teman isi. Untuk nama, kategori usaha, dan bidang usaha, teman-teman bisa sesuaikan dengan perusahaan yang teman-teman gunakan. Nah, untuk pengisian ini kita bisa mengikuti data yang sudah disediakan. Yang pertama ada di nomor telepon. Nah, kita tinggal salin, lalu kita masukkan ke untuk selanjutnya itu faksimili. Untuk ininya yaitu admin copy kita so ID. Kalau untuk tanggal mulai datanya juga sudah 31 Desember 2023, berarti akuntansi juga sudah Januari sampai Desember. Nah, untuk semuanya sudah, lalu kita bisa masukkan ke alamat perusahaan, yaitu ada di Jalan Gang Kelinci nomor 115. Kita salin dan juga kita masukkan ke bagian alamat. Oke, untuk kabupatennya yaitu DKI Jakarta. Lalu untuk kode posnya ada di 13410. Teman-teman bisa melihat di data perusahaan yang sudah disediakan. Oke, setelah itu kita lanjut
ke lengkapi fitur sesuai dengan kebijakan akuntansi pada perusahaan yang teman-teman gunakan, di mana nanti ada fitur dasar, penjualan, pembelian, hingga persediaan. Kita langsung ke menu fitur dasar. Nah, di sini nanti juga ada perusahaan, penjualan, pembelian, dan persediaan. Untuk ketentuannya, yang pertama di fitur dasar terlebih dahulu, yaitu perusahaan dalam bertransaksi memungut dan membayar PPN sebesar 11% dan juga mencatat aset-aset perusahaan. Nah, jadi teman-teman bisa cek, kalau di sini kan sudah ada untuk pencatatan aset, lalu juga sudah ada mengenai pajak. Jadi semisal dari teman-teman belum dicentang, bisa dicentang terlebih dahulu. Kemudian bisa lanjut di menu penjualan. Untuk penjualan sendiri, ada pertama, penawaran penjualan dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan. Sudah, untuk penawaran dan pesan penjualan juga sudah dicentang. Lalu yang kedua, ada retur penjualan sebagai pengurang nilai piutang berlaku untuk barang yang rusak atau cacat. Kita bisa cek untuk retur penjualan juga sudah dicentang. Selanjutnya ada di perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman. Teman bisa cek di jasa pengiriman, itu juga sudah dicentang. Lalu yang terakhir, perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan. Yang terakhir juga ada syarat pembayaran. Jadi teman-teman bisa sesuaikan lagi dengan kebijakan-kebijakan akuntansi di perusahaan yang teman-teman gunakan. Selanjutnya bisa masuk ke pembelian. Untuk yang pembelian, bagian accounting membuat PO atau purchase order kepada pemasok yang terpilih. Kita langsung ke pesanan pembelian, yang sudah dicentang juga. Lalu ke menu persediaan, ada perusahaan memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang. Lalu ini juga produksi sederhana juga sudah dicentang. Lalu untuk yang lain teman-teman bisa kembali lagi ke kebijakan akuntansi perusahaan, atau misalnya memang sudah dari ekuret langsung, berarti dari kita tinggal mengubah sesuai ketentuan dari perusahaan tersebut. Setelah semuanya clear, kita cek kembali dari pembelian, penjualan, perusahaan, terus juga di bagian alamat, info perusahaan, misal sudah semua, kita bisa klik simpan. Oke, kita bisa save. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke langkah yang ketiga, yaitu impor saldo awal dari file Excel yang sudah digunakan. Itu nanti caranya, kita bisa, teman-teman bisa klik menu besar dan juga akun perkiraan. Menu besar, lalu masuk ke akun perkiraan. Nah, di sini teman-teman bisa klik tombol hijau ini atau daftar akunnya. Lalu dari teman-teman juga bisa langsung impor. Jadi nanti teman-teman persiapkan dulu data akun-akunnya dari file Excel, dari daftar akun, dan juga akun-akun yang lainnya. File-file yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya, langsung teman-teman bisa cek di daftar akun. Lalu diunggah. Klik lanjutkan, dan juga jangan lupa dicentang teman-teman, karena semisal nanti ada akun yang sama bisa keupdate, jadi akunnya itu nanti tidak double seperti itu. Lanjutkan. Nah, di sini sedang proses data dan dipastikan untuk koneksi internetnya tetap stabil. Jadi untuk prosesnya itu semuanya berhasil seperti ini. 59 data berhasil diproses. Nah, artinya di mana semua data yang teman-teman ingin impor sudah berhasil diproses seperti itu. Lalu bisa klik tutup. Nah, untuk ini bisa di close untuk biar lebih enak dilihat aja. Oke, setelah kita membuat akun perkiraan tadi, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan input mengenai daftar barangnya. Untuk langkah-langkahnya ada di dashboard persiapan data perusahaan, itu kan ada barang dan jasa. Nanti teman bisa klik import data, lalu bisa dipilih yaitu daftar barang. Teman-teman bisa unggah, lalu klik lanjutkan, dan dipastikan untuk tetap dicentang karena nanti akan dilakukan update data, jadi tidak ada data yang double gitu. Lanjutkan, dan dipastikan koneksi internet teman-teman juga stabil, jadi saat proses impor data itu semuanya berhasil. Terus seperti 8 data berhasil diproses. Lalu klik tutup. Lalu setelah semakin impor, kita akan impor ke daftar pelanggan. Untuk langkah-langkahnya, teman-teman bisa klik di yang pelanggan,
lalu impor data, lalu bisa diunggah daftar pelanggan, unggah, lanjutkan. Jangan lupa juga untuk tetap dicentang biar datanya terupdate. Nah, untuk selanjutnya hasil impor data, 5 data berhasil diproses. Artinya semua data teman-teman sudah berhasil untuk diproses. Lalu tutup. Nah, semisal sudah berhasil diproses, ini nanti akan ada centang hijau, dimana artinya transaksi tersebut sudah berhasil. Atau mungkin yang data yang teman-teman impor itu sudah berhasil. Untuk selanjutnya, ada di input daftar pemasok. Untuk langkah-langkahnya, ada di bagian pemasok. Lalu teman-teman impor data, enggak daftar pemasok, lanjutkan. Jangan lupa untuk dicentang. Tunggu. Oke, setelah semua data berhasil, akan ada tulisan 4 data berhasil diproses. Tutup. Oke, kita refresh. Nah, dikarenakan kita semua tadi udah memasukkan data-datanya dari barang dan jasa, pelanggan dan pemasok, di sini akan ada centang hijau. Artinya kita sudah berhasil untuk impor data di setiap pointer-pointer ini. Ada barang dan jasa, pelanggan dan juga pemasok. Lalu untuk step selanjutnya yaitu ada pemrosesan daftar aset tetap, di mana kita bisa klik menu aset tetap dan lalu kategori aset. Oke, menu di aset tetap, lalu ada di kategori aset. Langkah selanjutnya yaitu input kategori aset tetap yang ada di perusahaan Anda satu persatu. Berarti ada tanah, gedung, peralatan, dan kendaraan. Untuk pertama kita bisa input tanah terlebih dahulu. Kita bisa tanah. Nanti bisa klik ini, lalu teman-teman bisa simpan. Begitu dengan seterusnya, dengan gedung, peralatan, dan juga kendaraan. Oke, yang terakhir itu kendaraan. Oke, setelah itu ini bisa cek. Di sini sudah ada gedung, kendaraan, peralatan, dan juga tanah. Jadi data-data yang teman proses tadi sudah berhasil terinput di sini. Oke, setelah kita impor semuanya, kita bisa close terlebih dahulu. Lalu kita bisa impor seluruh data dan saldo awal aset tetap dari informasi yang tersedia. Untuk langkah-langkahnya ada di teman-teman bisa buka untuk aset tetap, lalu klik aset tetap, dan juga teman bisa klik dari hijau ini, titik 3 ini, klik, lalu kita impor datanya. Kita impor, pilih filenya di daftar aset tetap, dan kita unggah, lanjutkan. Jadi ini tidak perlu dicentang, klik lanjutkan. Nah, setelah itu akan ada 4 data berhasil diproses. Artinya seluruh data yang teman-teman impor sudah berhasil diproses. Bisa klik tutup. Nah, kita close. Oke, untuk step selanjutnya yaitu setelah tahapan impor data persiapan awal perusahaan di e-Kuret Online selesai, beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum mulai pencatatan transaksi periode Januari 2024, yaitu melakukan proses akhir bulan 31 Desember 2023. Nah, untuk langkah-langkahnya, teman-teman bisa pilih di perusahaan, lalu proses akhir bulan. Nanti bisa pilih di bulan Desember. Nah, untuk tahunnya sendiri itu yang benar di 2023, tetapi karena tadi ada salah penginputan, jadi tadi untuk proses akhir bulan saya hapus terlebih dahulu, baru diinput lagi tahun 2023. Setelah itu bisa klik simpan. Setelah tadi kalian proses akhir bulan, kita akan melihat untuk di laporan neracanya. Untuk langkahnya daftar laporan, lalu klik daftar laporan. Nah, teman-teman bisa pilih untuk neraca induk kontrol.
Untuk tanggal di sini itu 31 Desember 2023. Nah, 2023. Nah, ditampilkan. Nah, teman-teman bisa cek untuk saldonya apakah sudah benar sesuai dengan di data perusahaan yang telah disediakan. Ini kan 944.780.000 rupiah. Nah, teman bisa cek. Sini juga sama, 944.780.000 rupiah. Bagian liabilitas dan ekuitas juga sama. Jadi otomatis data yang teman-teman input sudah benar dari awal sampai di penyesuaian akhir bulan ini. Oke, saat itu kita bisa close dan juga kita ke langkah selanjutnya. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu persiapan awal manufaktur, di mana setelah saldo awal yang diinput sudah benar, dilanjutkan dengan aktivasi fitur manufaktur dan beberapa fitur pendukung lainnya. Untuk langkah-langkahnya, teman bisa install add-on manufaktur dengan petunjuk. Yang pertama, klik pengaturan, lalu Accurate Store. Ini untuk tampilan dari Accurate Store-nya. Langkah selanjutnya bisa pilih aplikasi Accurate Manufaktur dan install aplikasi. Oke, Accurate Manufaktur. Lalu bisa install aplikasi. Nah, kita bisa install. Oke, setelah semuanya terinstall, nantinya di sini akan ada penambahan menu untuk menu manufaktur. Tadi kan sebelum teman-teman install itu belum ada. Jadi kalau sudah diinstal, di menu utama ini akan ada tambahan menu manufaktur untuk proses transaksi selanjutnya. Setelah itu kita X. Nah, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu persiapan awal di menu pengaturan. Teman-teman bisa klik menu pengaturan, preference, dan manufaktur. Oke, kita masuk di pengaturan. Masuk di preference. Nah, ini akan ada tambahan untuk menu manufaktur seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Untuk selanjutnya, teman bisa pekerjaan dalam proses diisikan akun persediaan dalam proses. Oke, persediaan dalam proses. Kita akan masuk ke pekerjaan dalam proses. Diganti persediaan dalam proses. Sudah. Setelah itu kita masuk di selisih biaya produksi, diisikan pada akun selisih biaya produksi. Oke, tekan persediaan dalam proses udah. Terus kita masuk ke selisih akun produksi. Sebentar. Nih, selisih akun produksi. Kita klik juga selisih biaya produksi. Oke. Setelah itu kita masuk di centang alokasi biaya varians produk ke produksi ke produk. Nah, kita masuk ke ini alokasi biaya varians produksi ke produk, kita centang. Setelah selesai, untuk settingan lainnya dapat mengikuti default yang tertera pada Accurate. Setelah itu kita bisa klik simpan. Nah, langkah selanjutnya yaitu input alokasi biaya produksi. Untuk yang pertama, teman-teman bisa klik menu pengaturan, preference, dan akun perkiraan. Oke. Untuk selanjutnya yaitu input alokasi biaya produksi, di mana teman-teman bisa klik pengaturan, preference, dan akun perkiraan. Pengaturan, preference, dan juga di bagian akun perkiraan. Oke. Nah, ini nanti untuk pada bagian beban tambahan akun biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik, lalu klik simpan. Pada bagian beban, teman bisa tambahkan akun biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Oke. Ada akun beban, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Oke. Lalu klik simpan. Oke.
Setelah itu kita lanjut ke selanjutnya, bisa menambahkan biaya produksi menjadi barang baru. Di mana teman bisa menambahkan item biaya-biaya berikut di menu persediaan lalu ke barang jasa. Oke, kita langsung ke persediaan dan barang dan jasa. Oke. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa input data yang sudah disediakan. Data perusahaan teman-teman yang pertama ada nama barang yaitu upah tenaga kerja langsung. Oke, upah tenaga kerja langsung. Nah, untuk menu gini teman-teman bisa jenis barangnya kan ini teman-teman untuk menunya kan seperti ini. Nah, untuk jenis barangnya teman-teman bisa ubah ke biaya produksi. Jadi nanti hanya mengisi untuk nama barang, lalu kategori barang, kode barang, satuan, dan juga catatan. Nah, untuk selanjutnya satuannya ada di hari. Nah, misal nggak ada, teman-teman bisa simpan hari sebagai data baru. Oke, selanjutnya untuk akun perkiraan bebannya yaitu biaya tenaga kerja langsung. Biaya untuk akunnya yaitu biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung. Oke, setelah itu untuk informasi lainnya ada di nilai standarnya 4 juta. Untuk catatannya ada di nih. Bisa sebentar. Nah, ini catatannya Ctrl V dikali 8 jam dikali 50.000 jam dikali 50.000. Oke, setelah semuanya terisi dari nama barang, kategori barang, jenis barang, kode barang, satuan, dan juga catatan. Lalu juga ada akun perkiraan, yaitu di akunnya ada beban tenaga kerja langsung juga sudah. Teman-teman bisa langsung klik simpan. Nah, untuk selanjutnya teman-teman juga bisa lanjut untuk input mengenai akun overhead pabrik. Oke, Ctrl C. Kita lanjut ke overhead pabrik. Nah, jenis barangnya kita ganti biaya produksi. Satuannya karena di sini kosong, berarti tidak perlu diisi. Untuk akunnya yaitu biaya overhead pabrik. Akunnya biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik. Nah, untuk catatannya juga kosong, jadi kita tidak perlu isi. Nah, setelah semuanya terisi, di bagian akun juga sudah, teman-teman juga bisa klik simpan. Oke, kita bisa klik lanjutkan, tidak apa-apa. Nah, kita close untuk yang menu barang dan jasa. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa input standar biaya produksi. Jadi teman-teman bisa buat standar biaya produksi yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2024 untuk bahan baku, bahan penolong, dan umum yang diambil dari daftar barang dan jasa. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu teman-teman bisa klik di bagian manufaktur, lalu ke standar biaya produksi. Nanti langkah yang pertama kita input dulu untuk tanggalnya. Tanggal sendiri yaitu 1 Januari 2024. Jadi untuk tanggal benar-benar harus diperhatikan karena nanti semisal satu kali salah, selanjutnya akan berkelanjutan gitu ke transaksi selanjutnya. Nah, setelah itu kita bisa input semua barang dan juga harga standarnya dari mulai bubuk kopi sampai dengan overhead pabrik. Oke, kita langsung aja yang pertama ke bubuk kopi. Bubuk kopi untuk harga standarnya yaitu 60.000. 60.000. Setelah itu kita klik lanjut. Lalu ada air. Harga standarnya ada di 5.500. Selanjutnya ada di gula. Harga standarnya ada di 12.500. Selanjutnya ada di creamer nabati. Harga standarnya ada di 10.500. Lalu ada susu krim bubuk.
krim bubuk, harga standarnya ada di 30.000. Lalu selanjutnya ada kemasan botol kopi kita, harganya ada di 500. Lanjut, selanjutnya ada di kardus kopi kita, harga standarnya ada di 1.500. Lalu ada upah tenaga kerja langsung untuk standarnya 2 juta. Lanjut, nah yang terakhir yaitu overhead pabrik. Overhead pabrik sebesar 500.000. Nah, setelah semuanya terinput, dipastikan dari awal, yaitu dari bubuk kopi sampai overhead pabrik, semuanya sudah terinput. Nah, setelah semuanya terinput, kita bisa tambahkan di keterangan lainnya. Jadi untuk mengingat, ini tuh transaksi apa sih? Gitu. Nah, untuk keterangannya kita bisa ngambil mungkin standar biaya produksi yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2024. Nah, kita bisa klik di sini, kontrol. Setelah semuanya selesai, semuanya terinput, dari tanggal juga sudah benar, dan juga yang lainnya, kita bisa klik simpan. Nah, kita bisa close. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita bisa input formula produksi. Untuk proses produksi, kopi kita coffee drink 250 ml untuk 24 botol sebanyak 200 dus. Oke, nah kita input semuanya dulu untuk langkah-langkahnya, yaitu kita masuk lagi ke Accurate, kita masuk ke manufaktur, lalu ke formula produksi. Nah, untuk ini, untuk produk utamanya yaitu kopi kita coffee drink. Nah, kuantitasnya tadi ada di 200 dus. Oke, 200 dus. Kontrol V. Nah, lalu ini kita bisa lanjut ke pilih. Tadi kan ada dari bubuk kopi, air, gula, krimer nabati, sama dengan overhead pabrik. Nah, kita mulai di yang bubuk kopi. Oke, bubuk kopi. Nah, bubuk kopi sendiri ada di kuantitasnya 50 kilo. Lanjut. Lalu juga ada air sendiri 10 liter. Lalu ada gula. Untuk gula sendiri 35 kilo. 35 kilo. Lanjut. Lalu untuk krimer nabati ada di 25 kilo juga. Nah, selanjutnya ada di susu krim bubuk. Krim bubuk sebesar 15 kilo. Itu kita input semuanya. Ada kemasan botol kopi kita sebesar 4.800 botol. Lalu juga ada kardus kopi kita. Katanya ada di 200 dus. Lanjut. Nah, untuk selanjutnya itu kan nanti ada upah tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Nanti teman-teman bisa ambil di bagian ini. Nah, yang pertama kita ke upah tenaga kerja langsung dulu, ada di 2 hari. Oke, lanjut untuk overhead pabriknya ada di 1. Nah, untuk satuannya tidak ada, kita klik lanjut. Nah, setelah semuanya sudah dipastikan dari nama barangnya semua sudah, dari data-datanya, ini juga ada upah tenaga kerja langsung dan juga lainnya, kita bisa menambahkan di keterangan. Jadi supaya teman-teman tuh bisa mengingat itu tuh transaksi apa. Untuk keterangannya sendiri teman bisa untuk formula produksi kopi kita coffee drink sebanyak ini. Kalau enggak gini, produksi, kita bisa di keterangan formula
produksi, kopi kita coffee drink 250 ml, 24 botol sebanyak 200 dus. Jadi bahan bakunya 6.905.000, biaya 4.500.000, totalnya 11.405.000. Oke, setelah semuanya terinput, teman-teman bisa klik simpan. Jadi dipastikan semuanya sudah aman. Simpan. Oke, setelah itu kita ke langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya itu ada di transaksi bulan Januari. Jadi kita udah masuk ke proses transaksinya. Yang pertama, melakukan pembelian kredit dari PT Abadi Guna dengan detail sebagai berikut. Lalu untuk langkah-langkahnya kita bisa masuk accurate lagi. Ada di pembelian. Kita masuk ke faktur pembelian. Lalu untuk nama pemasoknya tadi kita bisa lihat yaitu PT Abadi Guna. Oke, PT Abadi Guna. PT Abadi Guna. Nah, kita tanggalnya juga sesuaikan, yaitu di tanggal 2 Januari 2024. 2 Januari 2024. Setelah itu, kita input barang-barangnya apa aja. Dari bubuk kopi sampai susu krim bubuk. Kita ada di bubuk kopi. Terus besar 100 kilo dengan harga satuan yaitu 60.000. Oke, saat itu semuanya sudah simpan, kita klik lanjut. Lalu ada di air sebesar 150 liter dengan harga satuan 5.500. Nah, lanjut. Ada gula besar 25 kilo. Lalu harga satuannya ada di 12.500. Klik, kita klik lanjut. Ada creamer nabati. Creamer nabati sebesar 35 kilo. Harga satuannya ada di 10.250. Nah, lanjut. Yang terakhir ada susu krim bubuk. Untuk satuannya ada di 45 kilo. Harga satuannya 29.000. Oke, lanjut. Setelah semuanya diinput, kita bisa masuk ke nomor faktur. Dan untuk nomor fakturnya ada di AG 000087. Kita sama aja. Oke, Ctrl V, semuanya udah. Nah, untuk tanggal pengirimannya, kita bisa buat juga di tanggal tersebut, yaitu 2 Januari 2024. Oke, setelah semuanya terisi, di tanggal pengiriman, nomor faktur, lalu juga ada barang-barang yang perlu diinput dengan subtotal yaitu 8.801.250, PPI-nya ada 968.137 dan totalnya 9.769.387. Setelah semuanya terinput, kita bisa klik simpan. Oke, transaksi 1 sudah berhasil. Lalu kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu melakukan penjualan tunai kepada pelanggan umum. Pembayaran diterima melalui bank. Nah, untuk langkah-langkahnya kita bisa masuk ke penjualan. Nah, penjualan, faktur penjualan. Nah, untuk nama pemasoknya tadi yaitu pemasok umum, pelanggan umum. Nah, tanggalnya jangan sampai terlewatkan, yaitu tanggal 5 Januari 2024. 5 Januari 2024. Setelah itu, kita bisa input barang-barangnya. Apa aja dari ini ada kopi kita coffee drink 250 ml. Kopi kita coffee drink. Untuk kuantitasnya ada di 60 dus. Lalu untuk harganya ada di 150. Masuk total. Kita lanjut. Nah, setelah ini terisi, untuk barang juga sudah. Kita bisa cek-cek lagi. Ini kan sudah nggak ada. Nah, ini untuk tanggal pengirimannya. Kita bisa sesuaikan, yaitu 5 Januari 2024.
Nah, setelah itu kita bisa klik di proses. Karena ini kan tadi tunai, jadi langsung proses pembayaran. Nah, teman-teman tunggu sebentar sampai menunya seperti ini. Nah, untuk transfernya tadi kan melalui bank. Jadi teman-teman bisa diperhatikan lagi, pembayaran diterima melalui bank. Nanti ini diisi bank. Untuk nilai pembayarannya bisa dihitung langsung, yaitu 9.990. Nah, tanggalnya jangan sampai lupa teman-teman, yaitu 05 Januari 2024. Oke, nah setelah itu kita bisa masuk ke info lainnya. Tadi kan metode bayarnya melalui bank, transfer bank. Oke, jadi totalnya 9.990. Terus juga ada 9.920 untuk faktur yang dibayar. Oke, setelah semuanya tersimpan, kita bisa klik simpan. Oke, transaksi yang kedua sudah berhasil. Kita bisa close di bawah menunya. Oke, kita akan masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 6 membuat rencana produksi dan juga perintah kerja. Langsung aja kita buka e-Grade lagi, kita masuk ke menu manufaktur, lalu kita masuk ke rencana produksi. Nah, untuk nama rencana produksinya yaitu produksi kopi batch 1. Salin, kita masukkan. Oke. Nah, nanti untuk nama produknya kita bisa pilih yaitu kopi kita coffee drink 250 ml. Kopi kita coffee drink 250 ml sebanyak 200 dus. Jadi kan sebanyak 200 dus. Nah, udah. Setelah itu 200 dus. Untuk tanggal mulainya yaitu tanggal mulai di 6 Januari 2024 dan tanggal selesai di 7 Januari 2024. Tanggal 6 Januari 2024. Lalu untuk tanggal selesainya ada di 7 Januari 2024. Oke, setelah itu kita lanjut. Nah, kita masuk ke info lainnya, yaitu kita bisa kasih keterangan ini tuh transaksi apa. Kita bisa kasih rencana produksi kopi kita batch 1. Oke, setelah itu baru kita masuk, kita scan lagi. Sudah. Nah, ini proses kopi kita. Nah, kita masuk ke menu manufaktur. Nah, sebentar kita simpan dulu. Simpan. Setelah itu kita masuk ke manufaktur, ke perintah kerja. Kita masuk ke rencana produksi. Nah, tadi kan kita sudah buat di sebelumnya rencana produksinya. Lalu juga ada kita bisa klik di produknya aja. Nah, ini juga udah. Untuk tanggalnya jangan lupa tanggal 6 Januari 2024. Ya, teman-teman, tanggal 6 Januari 2024. Oke, tanggal 6 Januari 2024 udah, ini juga sudah. Nah, kita juga bisa lihat di bahan baku ini juga 6.905, biayanya totalnya juga sudah sesuai. Setelah itu kita bisa klik simpan, info lainnya juga sudah. Oke, kita klik simpan. Nah, kita bisa close. Lalu masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu membuat material release atau pengambilan bahan baku. Nah, untuk alurnya yang pertama kita bisa masuk ke menu accurate, lalu kita masuk ke manufaktur, terus pengambilan bahan baku. Nah, untuk ini tanggalnya bisa diubah terlebih dahulu, tanggal 6 Januari 2024, jadi tanggal itu jangan sampai kelupaan. Lalu untuk perintah kerjanya sudah ada, untuk produk utamanya juga sudah langsung. Nah, setelah itu
kita masuk ke ambil barang, dan baku belum diambil. Nah, setelah itu kita pilih semuanya. Setelah itu baru dilanjut. Nah, setelah semuanya selesai, kita masuk ke menu informasi lainnya untuk kita bisa mencatat ini tuh transaksi apa. Nah, kita bisa mencatat produksi kopi kita. Kopi kita batch 1. Nah, setelah selesai kita bisa klik simpan. Oke, transaksi berhasil. Kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu di tanggal 7. Proses produksi untuk WO1001 telah selesai 100%. Nah, untuk penyelesaian produksi ini, langkah-langkahnya ada di manufaktur, penyelesaian barang jadi. Lalu untuk tanggalnya, kita bisa ubah dulu. Untuk itu kita perintah kerja terlebih dahulu. Kita ambil. Nah, tanggalnya di tanggal 7 Januari 2024. Oke, setelah semuanya selesai, ini. Oke, lanjut. Informasi lainnya, kita kasih keterangan yaitu sama produksi kopi kita batch 1, karena ini kan satu rangkaian teman-teman dari tanggal 6 tadi sampai di tanggal 7. Oke, setelah semuanya selesai, info lainnya sudah saya tulis, kita bisa lanjut ke simpan. Oke, transaksi sudah berhasil. Kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu di tanggal 8. Melakukan penjualan tunai pada toko jadi asih. Pembayaran diterima melalui bank. Untuk langkah-langkahnya yaitu ada di penjualan, lalu ada di faktur penjualan. Nah, itu nanti untuk nama pemasoknya. Tadi kan ada toko Jati Asih. Toko Jati Asih. Nah, untuk tanggalnya ada di tanggal 9 2024. Nah, setelah itu kita masuk ke input barang-barangnya. Tadi ada apa aja? Itu kopi kita coffee drink. Nah, sebesar 200 dus dengan harga 150.000. Oke, lanjut. Setelah itu kita masuk ke informasi lainnya. Ada di tanggal pengirimannya, kita ubah 09/2024. Nah, selanjutnya ada di menu nih. Nah, setelah semuanya sudah terinput dari pelanggan, tanggal, juga nama barang, terus info pengiriman, kita masuk ke proses bayar. Proses pembayaran kita pastiin dulu semuanya sudah benar. Dari ini sudah benar pembayaran. Kita tunggu sebentar. Nah, kita masuk ke proses bayar. Untuk pembayaran tadi kan melalui bank. Kita pilih bank, nilai pembayarannya kita bisa hitung. Langsung di refresh. Nah, tanggal bayarnya jangan sampai lupa, yaitu 09/01/2024. Nah, setelah semuanya selesai, kita masuk ke info lainnya. Nah, ini metode bayarnya kita ganti transfer bank. Oke, semuanya udah selesai. Setelah itu kita tinggal simpan. Oke, transaksi ini sudah selesai. Kita masuk ke transaksi terakhir, yaitu tanggal 16, melakukan pembelian bahan penolong dengan detail sebagai berikut. Pembelian tunai kepada Avigrapia, pembayaran melalui bank. Oke. Untuk langkah-langkahnya, kita ini close dulu. Kita masuk ke pembelian, lalu ke faktur pembelian. Nah, nama pemasoknya tadi kan Avigrapia. Tanggalnya ada di 16 Januari 2024. Lalu setelah itu kita bisa input barangnya, yaitu tadi ada kemasan botol kopi kita.
kemas. Langkahnya kita ini close dulu, kita masuk ke pembelian, lalu ke faktur pembelian. Nah, nama pemasoknya tadi kan Afigrapia. Tanggalnya ada di 16 Januari 2024. Lalu setelah itu kita bisa input barangnya, yaitu tadi ada kemasan botol kopi kita. Kemasan botol ini untuk barang-barangnya, ada kemasan botol kopi kita dan kardus kopi kita. Ini sebesar 10.000 botol dengan harga yaitu 500. Selanjutnya kita lanjut. Lalu kardus kopi kita. Kardus kopi kita sebesar 1.200. Untuk harganya kuantitasnya sebesar 300 dus, harganya 1.200. Oke, kita klik lanjut. Setelah barang semuanya terinput, barang udah, kita masuk ke info yang lainnya dulu. Ada nomor faktur yang harus diisi, yaitu Agrapia 053. Oke, Agrapia 053. Tanggal pengirimannya diubah 16 Januari 2024. Oke, semuanya juga udah. Setelah itu kita ke metode, kita langsung ke proses pembayaran. Proses pembayaran, setelah semuanya selesai, teman-teman bisa cek lagi dari nama barangnya, jumlah totalnya ada di sini 5360, lalu 589 dan 5949. Setelah selesai, kita proses pembayaran. Lalu ditunggu. Tadi untuk pembayarannya melalui bank, nilai pembayarannya bisa di refresh. Tanggalnya ada di 16 Januari 2024. Setelah itu kita masuk ke info lainnya. Metodenya yaitu transfer bank. Oke, setelah semuanya terinput dan juga sudah sesuai, teman-teman bisa klik simpan. Nah, kita masuk ke Oke, kita masuk ke transaksi terakhir tadi, teman-teman, dan semuanya sudah selesai. Oke, nah selanjutnya ada informasi tambahan, yaitu semisal nih ya teman-teman ternyata diminta untuk mencatat ataupun melihat jurnal di setiap transaksi perusahaan tersebut. Nah, bisa saya contohkan ya, pertama kan tadi di transaksi pertama ada pembelian kredit. Nah, kita bisa masuk ke menu pembelian, lalu kita masuk ke faktur pembelian. Nah, ini kan ada titik 3 untuk rincian pembelian apa aja. Misal ini tadi terakhir ada di Afigrapia, kita bisa klik. Ini kan sudah lunas. Nah, gimana sih Kak cara untuk melihat jurnalnya atau jurnal dari transaksi tersebut? Teman-teman bisa klik bagian hijau ini atau lainnya, titik 3. Nah, teman-teman bisa masuk ke rincian jurnalnya. Jadi teman bisa melihat untuk tanggal 16 Januari 2024, pemasoknya Afigrapia, keterangannya faktur pembelian dari Afigrapia. Nah, akunnya ada persediaan bahan penolong, PPN masukan, dan hutang usaha. Seperti itu. Jadi nanti misal teman-teman ada ingin melihat jurnal di setiap transaksinya, teman bisa klik titik 3 di bagian hijau sebelah kanan, lalu akan ada rincian jurnalnya. Oke teman-teman, setelah kita input semua transaksi dari awal sampai akhir, kita akan cek untuk neraca indeks kontrol di akhir bulan 31 Desember 2024. Yang pertama, kita ke daftar laporan, pilih daftar laporan, lalu kita pilih untuk neraca indeks kontrolnya. Kita ketik 31 Desember 2024, lalu tampilkan. Nah, kita scroll ke bawah dan juga sudah melihatkan jumlah aset sebesar 984.335.637. Begitupun dengan jumlah liabilitas dan ekuitas sebesar 984.335.637. Dan itu sudah menunjukkan total balance seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di kelas Lab Digital Akuntansi Manufaktur. Oke, setelah itu kita close.
Dan juga sekian dari saya mengenai beberapa tutorial atau mungkin step by step untuk pengerjaan Accurate Online. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.